Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Irna Dewi dari Prodi Pendidikan Ekonomi, mahasiswi KKN Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kondisi perekonomian dan peran masyarakat dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Dampak dari menyebarnya COVID-19. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, banyak sektor ataupun bidang-bidang yang terdampak, seperti pendidikan, perekonomian, pengangguran, maupun bidang lainnya. Bidang pendidikan ikut serta terdampak, di mana dengan mewabahnya COVID-19 ini mengakibatkan kegiatan belajar mengajar di sekolah kini harus berubah menjadi belajar di rumah secara daring, yang tentunya banyak hambatan yang dialami seperti keterbatasan penguasaan teknologi oleh siswa, akses internet yang terbatas, serta kurang siapnya penyediaan anggaran, sehingga tentu menjadi tantangan besar bagi pelajar maupun orang tua. Kemudian pengangguran, di mana mewabahnya COVID-19 ini banyak tenaga kerja yang dirumahkan, sehingga angka pengangguran diperkirakan naik cukup signifikan. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita berfokus pada perekonomian. Mengapa dengan perekonomian? Karena dari banyaknya sektor yang terdampak, perekonomianlah yang paling menonjol, di mana menurunnya perekonomian pasca pandemi yang dialami oleh semua masyarakat Indonesia. Naik turunnya angka COVID-19 di Indonesia masih berlanjut hingga saat ini, yang bahkan sudah menerapkan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di beberapa kabupaten. Peranan masyarakat dalam memutuskan penyebaran COVID-19. Masyarakat memiliki peranan penting dalam mencegah penyebaran COVID-19. Apa saja sih peranan masyarakat? Atau bagaimana cara masyarakat dalam membantu mencegah penyebaran COVID-19 ini? Nah, yang pertama yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan cara paling sederhana untuk mencegah penyebaran virus corona. Mencuci tangan secara teratur terutama sebelum dan sesudah makan ataupun melakukan aktivitas sehingga tangan kita selalu dalam keadaan bersih. Yang kedua yaitu memakai masker. Memakai masker saat beraktivitas bersama orang lain merupakan hal penting untuk mengendalikan penyebaran virus corona, termasuk di dalam rumah. Seperti contohnya saat melayani pembeli, kita melakukan aktivitas dengan banyak orang, berinteraksi. Dengan memakai masker, maka kondisi kita tetap aman. Yang ketiga yaitu menyediakan hand sanitizer. Hand sanitizer merupakan alat yang dipercaya dapat membunuh kuman dengan cepat, terutama bagi masyarakat yang membuka usaha ruko atau warung. Sangat penting untuk menyediakan hand sanitizer karena banyak melakukan interaksi dengan banyak orang. Kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dengan bapak atau ibu menjaga jarak dan menghindari kerumunan sehingga dapat menghentikan penyebaran virus corona yang terjadi saat ini. Dampak ketidakpedulian masyarakat terhadap protokol kesehatan bagi perekonomian. Nah, apabila masyarakat belum mematuhi protokol kesehatan dengan baik, apa sih dampak terhadap perekonomian secara terus-menerus? Yang pertama yaitu inflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu yang tertentu. Penyebab terjadinya inflasi pada masa pandemi ini yaitu karena permintaan dan penawaran terhadap suatu barang mengalami penurunan yang signifikan. Penyebab hal ini terjadi yaitu adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan yang meningkat dan tidak disertai dengan barang yang memadai, sehingga harga kebutuhan akan meningkat. Yang kedua yaitu kemiskinan. Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan dampak yang signifikan yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi, sehingga dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat. Banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan karena pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan, keterpurukan sektor pariwisata, serta harga komoditas pokok yang naik.
Ketiga yaitu kesenjangan. Di masa pandemi, kesenjangan menjadi semakin lebar, di mana hal ini disebabkan oleh adanya inflasi. Keterbatasan masyarakat dalam beraktivitas seperti PPKM yang diterapkan saat ini. Hal ini menyebabkan masyarakat yang memiliki ekonomi rendah mengalami penurunan pendapatan dan juga menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan masyarakat. Ketimpangan ini terjadi karena banyak masyarakat yang tidak bekerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan pendapatan, di mana yang kaya tetap kaya dan yang miskin tetap miskin. Kemudian resesi. Jika pandemi ini berkelanjutan secara terus-menerus, maka dapat mengakibatkan resesi karena adanya beberapa indikator yang menunjukkan bahwa adanya tanda-tanda resesi seperti banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, perusahaan yang menghasilkan lebih sedikit penjualan, dan pengeluaran ekonomi negara secara keseluruhan mengalami penurunan. Jika suatu negara telah mengalami kasus ekonomi hingga masuk ke tahap resesi, maka akan sangat sulit untuk memulihkan perekonomian kembali. Nah, dengan mengetahui dampak apa yang ditimbulkan terhadap perekonomian, maka diharapkan agar masyarakat tetap mematuhi anjuran pemerintah terkait dengan menjalankan protokol kesehatan. Maka mari perbaiki cara kita dalam menjaga kebersihan dan pola hidup sehat, mulai dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, sehingga masyarakat dapat memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Tetap patuhi protokol kesehatan untuk keselamatan bersama. Om Santi, 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 Om.